Bab 1059. Naga Langit Klan Surgawi. Setelah Mile berhenti, wajahnya menjadi sangat serius. Perisai Sumeru langsung hancur. Mile menatap pria Parubaya tidak jauh dari sana. Pria Parubaya itu mengenakan jubah hitam dengan pola dua naga hitam di atasnya, dan di atas kepalanya ada tanduk hitam legam. Pria Parubaya itu mengabaikan Mile, tetapi menatap Amu yang tidak jauh. Ada sedikit ketakutan di matanya. Amu mundur ke sisi Mile. Dia mengusap lengannya dengan ringan di bahu Mile. "Kamu baik-baik saja?" Mile berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Amu mengangguk. Dia adalah naga langit dari klan surgawi. Mile menoleh ke arah Amu. "Naga langit, monster." Amu mengangguk. "Ya, naga." Mile diam. Tidak heran lawannya begitu kuat. Mile berkata dengan suara dalam, "Apakah kamu sudah pernah mengalahkannya?" Amu menoleh untuk melihat Mile. "Aku tidak pandai bertarung." "Tidak pandai bertarung?" Mile tercengang, lalu berkata, "Kamu yakin?" Amu berkedip. "Imam besar tidak akan bertarung." Mile menatap Amu, dan tak lama kemudian, dia sudah yakin. Wanita ini mungkin benar-benar tidak bisa bertarung. Imam besar tidak bisa bertarung. Lalu bagaimana cara bertahan hidup? Pada saat ini, pria Parubaya yang tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Imam besar memiliki status terhormat di klan penyihir, meskipun mereka tidak tahu cara bertarung, sepatah kata dari mereka dapat membuat seluruh master klan penyihir melakukan segalanya demi mereka." Mile menatap pria Parubaya yang perlahan berjalan ke arah dia dan Amu. Amu sangat lugas, dia bersembunyi tepat di belakang Mile. Sudut mulut Mile sedikit berkedut. "Nona Amu, kamu tidak meminta seseorang keluar untuk membantu?" Amu menggelengkan kepalanya. "Mereka semua tertidur, aku tidak bisa membangunkan mereka." Mile berkata dengan suara dalam, "Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya." Amu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu panggil saja wanita barusan, dia bisa mengalahkannya." Wanita bergaun polos. Mile tidak bisa berkata-kata, dirinya juga ingin memanggil wanita bergaun polos. Masalahnya adalah, dia bahkan tidak tahu keberadaannya. Pada saat ini, pria Parubaya itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi imam besar bangun lebih dulu." Amu memandang pria Parubaya itu, "Orang di sebelahku tidak sederhana. Jika kamu menyakitinya, klan langit kamu akan musnah." Pria Parubaya itu menoleh untuk melihat Mile. Dia melihat Mile dan mencibir, "Konyol." Setelah berbicara, dia meninju. Boom! Jejak tinju menyapu lapangan seperti tsunami, dan tekanan kuat langsung membuat ruang hampa sekitarnya mendidih. Dan sebagai target jejak tinju ini, Mile tiba-tiba merasa perasaan tercekik. Kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat. Mile langsung menyimpan perisai Sumeru dan armor naga api. Segera, energi kematian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Mile. Pada saat ini, jejak tinju datang tepat di depan Mile, dan Mile tidak mengelak, membiarkan pukulan itu mengenai dia. Boom! Mile mundur belasan kaki berturut-turut. Setelah dia berhenti, dia baik-baik saja. Tubuh abadi. Melihat pemandangan ini, pria Parubaya di kejauhan sedikit mengernyit, "Tubuh fisikmu." Begitu dia mengatakan ini, Mile di kejauhan tiba-tiba melompat, memegang pedang ether di kedua tangan dan menebas. Pria Parubaya itu juga tidak mengelak, dan meninju. Boom! Cahaya pedang langsung dipaksa berhenti. Pada saat ini, sebilah pedang langsung menebas kepala pria Parubaya itu. Boom! Pedang ether bergetar hebat, dan Mile mundur ke posisi semula. Mile memandangi pedang ether di tangannya, pedangnya dan seluruh lengan kanannya bergetar.
Tubuh fisik lawan lebih kuat dari tubuh abadinya. Mungkinkah tubuh emas kekal? Seakan mengetahui apa yang Mile pikirkan, lantai 9 tiba-tiba berkata, itu bukan tubuh emas kekal, paling-paling tubuh eternal, tapi dia adalah klan naga langit. Meskipun tubuh fisiknya eternal, tetapi kandungan emas dari eternal ini beberapa kali lebih kuat dari manusia. Lagi pula mereka adalah klan naga dan mereka pasti memiliki keunggulan unik dalam hal tubuh fisik. Mile berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara membunuhnya? Lantai 9 berkata, saranku adalah kabur. Wajah Mile penuh garis-garis hitam, kabur. Bisakah aku lolos? Lantai 9 berkata, cobalah. Mile tidak banyak berpikir, dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Amu tiba-tiba meraih lengan kanannya, kamu ingin kabur? Bawa aku sekalian, Mile. Pada saat ini, pria paruh baya di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kabur. Manusia, kamu masih ingin kabur di depan klan naga langitku. Kamu sepertinya terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, dia tiba-tiba meraung. Boom. Suara naga yang kuat menyapu seluruh arena seperti badai. Dimanapun suara naga ini lewat, ruang hampa meledak terbuka. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mile berkedut, bukannya menghindar, dia melompat ke depan dan berubah menjadi semburan cahaya pedang. Puff! Cahaya pedang merobek arena, dan segera, Mile menebas suara auman naga. Boom! Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema di arena. Mile berhenti, auman naga hancur oleh pedangnya, tetapi pria paruh baya itu tiba-tiba muncul di depannya, kemudian meninju tenggorokannya. Boom! Mile mundur puluhan kaki berturut-turut. Setelah Mile berhenti, pria paruh baya itu muncul di depannya lagi, dan dia meninju Mile lagi. Kali ini, dia meninju kepala Mile. Mile tidak menggunakan kepalanya untuk menahan pukulan. Dia menghindari pukulan. Segera setelah itu, dia menebas pedangnya, dan pedang itu mengenai perut tengah pria paruh baya. Namun, Mile merasa bahwa pedang ether miliknya menebas sepotong besi hitam yang keras. Pada saat ini, pria paruh baya itu memukul kepalanya lagi. Mile tidak mengelak dari pukulan itu, dia langsung memotong tenggorokan pria paruh baya itu dengan pedang ether. Boom! Puff! Dengan suara teredam dan suara tebasan, Mile mundur puluhan kaki, dan pria paruh baya itu juga mundur lebih dari 10 kaki. Setelah Mile berhenti, dia melihat tubuh fisiknya, ada beberapa bekas tinju di tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan sakit dan tubuh fisiknya masih utuh, tidak rusak. Tentu saja, energi kematian dalam dirinya berangsur-angsur berkurang. Dia tahu tubuh abadi ini akan segera hilang. Di kejauhan, setelah pria paruh baya itu berhenti, dia melihat ke perutnya, ada 2 bekas pedang yang dalam di perut dan punggungnya, tidak menembus kulitnya, hanya meninggalkan bekas. Pria paruh baya menatap Mile di kejauhan, tubuh fisik kamu saat ini, pasti karena bantuan semacam metode rahasia. Aku ingin melihat apakah metode rahasiamu dapat mempertahankan kondisi kamu saat ini berapa lama. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dan membanting tinjunya ke arah Mile. Boom! Pukulan itu jatuh, ruang hampa tempat Mile berada langsung berputar. Di bawah, Mile menyipitkan matanya sedikit, dia menginjak kaki kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Boom! Di langit, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak. Mile jatuh ke tanah. Begitu mendarat, pria paruh baya itu tiba-tiba meninju dadanya. Boom! Seluruh tubuh Mile bergetar, dia mundur puluhan kaki lagi. Pada saat ini, pria paruh baya muncul di depannya lagi, dan Mile tiba-tiba menusuk dengan pedang.
Pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit, dia mengatupkan kedua tangannya dengan keras. Genggaman ini langsung menutup pedang ether Mile. Pada saat ini, Mile tiba-tiba melepas pedang ether, lalu menyodorkan kepalanya menghantam ke depan, dan hantaman ini langsung mengenai dahi pria paruh baya itu. Boom! Pria paruh baya mundur beberapa meter. Saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depannya. Mile menebas tajam dengan pedangnya, dan pedang ini mengarah ke tenggorokan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu juga tidak mengelak dan membiarkan pedang Mile menebas tenggorokannya. Boom! Pedang ether masih gagal menembus tenggorokan pria paruh baya itu. Di saat yang sama, pria paruh baya itu tiba-tiba meninju tenggorokan Mile. Boom! Mile mundur lebih dari 10 kaki, tapi masih baik-baik saja. Namun, ekspresi Mile terlihat agak jelek, karena alasan mengapa tubuh fisiknya sekarang bisa melawan pria paruh baya ini adalah karena kitab orang mati. Dia sudah tahu jelas bahwa energi kematian di seluruh tubuh menghilang sedikit demi sedikit. Paling lama 1/4 jam, tubuhnya yang abadi tubuh abadi akan menghilang. Saat itu, dia tidak akan bisa melawan pria paruh baya ini. Kabur, atau bertarung dengan waktu cepat. Mile menatap pria paruh baya itu, pria paruh baya itu menyentuh tenggorokannya. Pada saat ini, dia sudah merasakan sakit, karena pedang Mile bukanlah pedang biasa. Mile perlahan menutup matanya. Kabur. Dia tidak ingin kabur. Tiba-tiba, Mile membuka matanya dengan tajam. Boom! Cahaya darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah darah. Melihat pemandangan ini, ada sedikit keterkejutan di mata Amu, kekuatan garis darah yang begitu kuat. Di seberang Mile, pria paruh baya itu sedikit mengernyit, kekuatan garis darah. Pada saat ini, pedang ether di tangan Mile tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Sinar cahaya pedang merah darah melintas di arena. Saat cahaya pedang lewat, ruang hampa langsung hancur berkeping-keping. Di kejauhan, pria paruh baya itu tiba-tiba meninju. Sangat keras. Pukulan ini langsung mengenai pedang ether milik Mile. Dan kali ini, Mile tidak terhempas keluar seperti sebelumnya. Sebaliknya, pedang ether milik Mile langsung menembus tinju pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu sedikit berubah, dia meninju lagi dengan tangan kirinya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menarik pedangnya, lalu menebas ke depan dengan kedua tangan. Boom! Cahaya pedang darah menyapu. Boom! Pria paruh baya itu langsung ditebas mundur oleh cahaya pedang ini. Dan saat dia berhenti, kepalan tangan kanannya telah terbelah dan darah meluap. Pria paruh baya menatap Mile, dan pada saat ini, cahaya pedang lain menebas lurus ke arahnya. Kedua tangan pria paruh baya itu menahan ke depan. Boom! Pria paruh baya itu kembali terguncang, tetapi sebelum dia berhenti, Mile muncul di depannya lagi. Bang bang bang! Di arena, pria paruh baya dengan gila-gilaan mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, tubuh fisiknya tidak bisa lagi menghentikan pedang ether Mile. Sekitar 1/4 jam kemudian, pria paruh baya yang mundur itu tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba meraung, auman naga bergema. Namun, suara auman naga ini langsung dihancurkan oleh Mile. Namun pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba meraung lagi, diikuti perubahan pada tubuhnya. Dalam sekejap, seekor naga raksasa sepanjang ratusan kaki muncul di langit. Pada saat ini, Amu yang tidak jauh dari situ tiba-tiba dengan emosional berkata, "Cepat bunuh dia, minum darah naga, makan urat naga, itu enak sekali." Mile bersambung.